Mari mengenal binatang yang hidup di air. Halo anak-anak bunda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan bunda, masih di tema binatang. Sudah baca doa atau belum? Bagi yang belum, matikan dulu videonya dan baca doa ya. Bagi yang sudah, yuk kita lanjut. Kali ini kita mau membagi tentang hewan yang hidup di air menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di air laut. Yang kedua, hewan yang hidup di air tawar. Dan yang ketiga, hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, aku si kepiting yang lucu. Aku ingin memperkenalkan sahabat-sahabatku yang tinggal di lautan ini. Kita mulai dari sahabatku yang badannya besar sekali. Hewan apakah itu? Ya, benar. Namanya ikan paus. Walaupun badannya besar, tapi dia tidak ganas loh. Dia hewan yang baik dan ramah. Dia hanya makan plankton atau binatang kecil yang ada di lautan. Dan dia memiliki keistimewaan. Dia tidak bertelur loh teman-teman, tapi beranak. Seperti manusia saja ya. Sahabatnya yang sama-sama beranak, ramah dan cerdas adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu binatang yang lucu ya. Dia mudah bersahabat dengan kita, mudah dilatih sehingga kita sering melihatnya di acara-acara atraksi. Ya kan teman-teman? Siapa yang pernah melihat atraksi lumba-lumba? Ya, seru sekali. Sedangkan yang satu ini kebalikan dari mereka. Dia sangat ganas dan memangsa penghuni lain yang ada di lautan. Ya, dia adalah ikan hiu. Wah, giginya sangat tajam. Dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dia merupakan predator di lautan. Suka memangsa hewan-hewan lain yang ada di lautan. Seram sekali ya teman-teman. Sekarang kita berkenalan dengan sahabatku yang cantik-cantik dan mungil. Seperti bintang laut. Dia cantik sekali ya, seperti bintang. Makanya dia diberikan nama bintang laut. Ini adalah, ayo apa ya? Kuda laut. Ya, dia mirip seperti kuda di darat ya. Tapi ukurannya sangat kecil loh teman-teman. Jika kita dekati dia itu kecil sekali. Kemudian yang ini ikan buntal. Jika dia merasa terancam, dia akan menggelembungkan badannya menjadi besar. Makanya dia disebut dengan panggilan si ikan buntal. Kemudian ikan tuna. Dan aku sendiri si kepiting. Cangkangku sangat keras dan aku punya capit. Ya kan? Nah, teman-teman, demikianlah tadi perkenalan teman-temanku yang ada di laut. Nanti kita bertemu lagi ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, sudah berkenalan tadi dengan si kepiting. Sekarang kalian bersamaku, yaitu si udang yang lucu. Ya kan? Di sini aku si udang akan memperkenalkan binatang-binatang yang ada di air tawar. Pasti kalian sudah banyak mengenalnya. Karena ikan yang hidup di air tawar sering ditangkap dan dikonsumsi, dimasak oleh mama kita di rumah. Yuk langsung saja ya. Ini adalah ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya dia dipelihara di kolam atau di danau. Kemudian dijual dan kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur.
Saudaranya adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama ya teman-teman, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang. Ini adalah ikan gabus. Ikan ini biasa ada di sungai dan rawa-rawa. Badannya sedikit panjang dan bersisi. Mulutnya memanjang dan giginya tajam ya teman-teman. Ini ikan lele. Badannya licin karena tidak memiliki sisi. Jika terkena sinar matahari, dia akan berkilau atau bercahaya karena kulitnya yang licin itu. Ikan lele biasanya memiliki apa ya teman-teman? Ya, memiliki kumis di bagian kepalanya. Kepalanya berbentuk sedikit memanjang. Ini adalah ikan patin. Ikan ini juga banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya hampir mirip dengan ikan lele. Nah, sekarang kalian akan ditemani oleh si kura-kura. Hai teman-teman, aku adalah kura-kura. Aku ini hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Teman-temanku yang biasanya bisa hidup di air dan di darat diantaranya adalah buaya. Buaya pasti kalian sudah kenal, badannya besar, kulitnya tebal, dan dia memiliki ekor yang panjang. Ya, giginya tajam sekali ya. Dia merupakan salah satu hewan predator atau aligator yang suka memangsa hewan-hewan lain. Wah, menyeramkan ya. Nah, ini temanku si kata. Kata ini tubuhnya sedikit kecil dan licin. Beda dengan saudaranya si kodok. Kodok memiliki tubuh yang sedikit besar, kemudian kulitnya gelap dan bentuknya kasar. Tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, ini cara mereka berkembang biak. Yang pertama, mereka bertelur terlebih dahulu. Lalu telurnya berubah menjadi kecebong. Setelah itu, keluarlah kakinya menjadi katak berekor, memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu, dia pun menjadi katak dewasa, ekornya menjadi hilang. Itulah perkembangbiakan mereka. Nah, anak-anak, itulah tadi perkenalan kita dengan hewan-hewan yang hidup di air laut, air tawar, dan hewan amfibi. Ingat ya, Nak, dan kenali mereka. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.